Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Puji Tuhan, rahmat Tuhan senantiasa merawat kita, menjaga kita semua sampai pada hari ini. Dan kita bersyukur selalu ada firman Tuhan yang menjadi rawatan, yang menyuplai keperluan batiniah kita. Puji Tuhan, kali ini akan sharing kepada kita semua firman Tuhan. Saudara Irfan, mari kita sapa dulu. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, puji Tuhan, senang bisa kembali melayani dalam program podcast Emana ini. Amen. Baik, saudari, para pendengar podcast Emana, judul yang akan dibagikan oleh saudara Irfan kali ini adalah Zakheus bertemu Tuhan. Judul ini kita ambil dari satu ayat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Lukas, pasal 19 ayat 9 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan, dari ayat dan judul yang kita bahas, bagaimana pandangan saudara Irfan juga berkat yang didapat bisa dibagikan saudaraku? Ya, baik, puji Tuhan ya. Ya, terhadap judul ini sangat baik ya, mengatakan Zakheus bertemu Tuhan ya. Jadi kita rindu ya menjadi Zakheus hari ini yang memiliki pengalaman bagaimana kita yang begitu berdosanya lalu karena bertemu dengan Tuhan kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan ya. Amin. Kalau melihat sejarah dari Zakheus ya, dia ini adalah seorang pemungut cukai ya. Dia juga artinya dia suka menarik pajak kepada orang-orang Yahudi ya, dengan berlebihan gitu ya. Jadi dianggap sangat berdosa begitu ya. Namun saat dia bertemu dengan Tuhan, dia bertobat, dia mau mengembalikan ya uang yang dia sudah bisa dikatakan sudah naikkan ya, yang dia ambil dari orang-orang itu dia mau kembalikan, dan dia bahkan mau mempersembahkan uangnya ini untuk orang-orang miskin dan sebagainya. Jadi respon yang dia lakukan ketika bertemu dengan Tuhan ini sangat baik ya. Kalau misalkan di pasal sebelumnya kita melihat mengenai seorang kaya yang ingin beroleh keselamatan hidup yang kekal, namun Tuhan suruh jual hartanya ya dan mengikuti Tuhan, tapi dia karena hartanya sangat banyak, dia tidak mengikuti Tuhan. Nah, Zakheus dia sangat kaya ya kan, karena memang pemungut cukai terlalu mengambil uang banyak ya. Namun ketika bertemu dengan Tuhan dia bertobat dan dia mau mempersembahkan hartanya. Jadi ini sesuatu yang menarik ya. Nah, saya harap melalui kita banyak bersekutu mengenai Zakheus, kita juga mengalami apa yang Zakheus alami ya. Jadi di ayat tadi ya, Tuhan berkata kepada Zakheus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Amin. Kemudian Tuhan mewahyukan dia anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saya berharap melalui persekutuan ini kita harus menjadi Zakheus hari ini. Kita mau bertemu dengan Tuhan, kemudian kita terima dia, kita beroleh keselamatan, kita menjadi anak Abraham ya, kemudian dia memiliki iman ya terhadap Allah, dia akan menjadi anak Abraham, menikmati anugerahnya. Jadi saya pun merasa demikian ya, saya ini orang berdosa, saya ini begitu hilang ya. Namun puji Tuhan ya, Tuhan mencari dan Tuhan mendapatkan diri saya ya. Semoga hari ini bagi yang mendengar, yang belum percaya, terimalah Tuhan ya kan.
Terimalah dia sanggup menyelamatkan kita, menjadikan kita anak Abraham. Kita perlu beriman kepadanya, kita perlu menerima dia. Amin. Amin, puji Tuhan saudari, kiranya semua saudara-saudari yang mendengarkan podcast hari ini boleh sama seperti Zakius, kita bisa bertemu dengan Tuhan, menerima keselamatannya, bahkan menjadi anak Abraham, bapa orang beriman. Kita menjadi orang yang memiliki iman dan menikmati anugerahnya. Baik, saya akan bacakan kutipan yang ada di renungan hari ini. Katakan di sana demikian. Zakius adalah seorang kepala pemungut cukai, juga seorang yang kaya, namun dia berkeinginan untuk melihat Yesus. Mungkin di Yeriko, dia pernah mendengar nama Yesus. Mungkin ada orang memberitahu dia orang yang bagaimanakah Yesus itu. Tetapi dia belum pernah melihat Yesus. Karena itu pada hari itu begitu dia mendengar bahwa Yesus berada di kota Yeriko, dia pun mengambil kesempatan ini untuk melihat Yesus. Melihat orang yang bagaimanakah yang bernama Yesus itu. Mengapa dia ingin melihat Yesus? Karena di dalam dirinya ada satu keperluan. Di dalam lubuk batinnya ada satu keperluan yang tidak bisa diselesaikan oleh perkara apapun. Meskipun dia adalah seorang yang kaya, bisa makan apa saja yang ia inginkan, bisa mengenakan baju apa saja yang ia senangi, tetapi di dalam batinnya masih ada satu keperluan yang tidak bisa dipuaskan oleh uang, tidak bisa dipuaskan oleh orang, tidak bisa dipuaskan oleh harta benda jasmani. Di dalam dirinya ada satu keperluan yang tidak terucapkan. Di dalam dirinya tidak ada kepuasan. Di dalam dirinya tidak ada perhentian. Sebab itu dia ingin melihat Yesus. Dia perlu Yesus. Ya. Tetapi untuk melihat Yesus dia menghadapi kesulitan karena orang banyak, sebab badannya pendek. Untuk itu ia lalu berlari mendahului orang banyak, memanjat pohon ara dan siap untuk melihat Yesus. Dia melihat ada sebuah pohon ara, dia segera berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara itu untuk melihat Yesus. Tetapi bukan Zakius yang melihat Yesus, tetapi Yesus yang melihat dia. Oh, Tuhan Yesuslah yang lebih dulu memanggil nama Zakius. Tuhan Yesus juga mengetahui siapa Zakius. Inilah yang disebut Injil. Tuhan berkata kepada Zakius, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Puji Tuhan, kutipan yang cukup panjang tapi sangat baik dan memberkati. Bagaimana pandangan Saudara Irfan tentang kutipan ini? Ya, benar sekali ya. Jadi kutipan tadi sangat baik ya. Jadi kita bisa melihat satu prinsip ya, bahwa kalau misalkan seseorang itu tidak mengenal Tuhan, tidak pernah bertemu dengan Tuhan, maka dapat dipastikan ya bahwa di dalam batin orang itu ada perasaan yang tidak puas, walaupun dia memiliki harta yang banyak ya. Dia tidak pernah puas karena ada kekosongan di dalam hatinya, batinnya. Dan ini sesuai dengan Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 ya. Ini ditulis oleh Raja Salomo. Dia memberitahu bahwa Allah ini memberikan kekekalan dalam hati manusia. Jadi jika manusia mengisi dirinya dengan hal-hal selain Tuhan, maka dapat dipastikan hatinya ini tidak akan pernah puas. Hanya Allah lah yang dapat memuaskan manusia ya. Amin. Salomo seorang raja yang sangat berhikmat, sangat kaya ya. Dikatakan pada zamannya itu perak itu tidak ada harganya karena banyaknya seperti batu di jalan. Nah, dia menulis di dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia ya. Usaha manusia, jeripaya manusia di bawah matahari seperti usaha menjaring angin. Kemudian di Pengkhotbah pasal 12 dia berberitahu kepada orang-orang muda ya, semoga orang-orang muda ini mengingat kepada penciptanya ya, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Nah, kiranya kita semua juga demikian ya, jadilah orang yang bertemu dengan Tuhan. Kita mau mengingat pencipta kita mau terima dia, kita mau mengalami keselamatan yang daripadanya. Begitu kita percaya, kita merendahkan diri kita, membuka hati kita terima keselamatan dia, kita akan dipuaskan. Semoga kita menjadi Zakius hari ini. Kita mau Tuhan mengunjungi kita, dengarkan Injil, percaya, terima dia,
maka kita akan mendapatkan kepuasan yang sejati. Amin. 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 Puji Tuhan. Baik, saudari, untuk mengakhiri podcast, mari dalam kasih kita sama-sama satukan hati kita. Saudara Irfan akan berdoa bagi kita semua. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu betapa Engkau begitu mengasihi manusia. Amin. Mencari anak yang hilang, Engkau mencari Sakeus Tuhan, Engkau berjumpa dengannya, Engkau ke rumahnya, dan dia bisa menerima keselamatan. Tuhan, biarlah Engkau juga terus mencari setiap kami ketika kami hilang. Oh, berkati para pendengar podcast Emana, Tuhan, kiranya mereka mengalami berjumpa dengan Dikau. Mereka mendengar Injil dengan sederhana menerima Dikau. Oh Tuhan, kami rindu setiap saudara-saudari yang mendengar podcast pada hari ini, mereka bisa mendapatkan Tuhan, Amin. mendapatkan kepuasan yang sejati. Tuhan Yesus, selamatkanlah setiap kami. Tuhan, kami tidak mau lagi menjadi orang-orang yang hilang. Kami mau Kau temukan, kami mau menjadi anak-anak Abraham, menjadi pewaris iman, menikmati anugerah-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.